min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Khatib Jumat mengajak jamaah sekalian untuk terus berupaya memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Sebab modal kita untuk menghadapi ilahi Rabbi tiada lain adalah ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Khatib juga mengajak kita semua untuk dapat terus meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang kadar keimanannya, ketakwaannya sama antara hari ini dengan hari sebelumnya. Kita berdoa semoga kita menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya dengan mempertebal dan memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, menjelang masuknya bulan Ramadan yang mulia, salah satu cara praktis, cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk memperkuat keimanan adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Sebuah ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, sebuah bulan di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Ramadan mulia salah satunya karena turunnya Al-Quran. Artinya kemuliaan Ramadan sangat terkait dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah satu dari sekian hubungan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Al-Baqarah ayat 185. Membaca Al-Qur'an itu bernilai ibadah, bahkan satu huruf dinilai 10 kebaikan. Di samping itu memperbanyak Al-Quran juga sebagai perantara umat Islam dalam menggapai kebahagiaan. Rasulullah SAW sendiri memastikan atau menjamin keselamatan untuk umatnya yang mencintai Al-Quran dengan meningkatkan bacaannya terhadap Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innallaha la yu'azibu qalban wa al-Quran. Bacalah Al-Quran, sungguh Allah la yu'azibu qalban, tidak akan mengazab hati wa'adal Quran, wa'al Quran, yang mengandung Al-Quran. Inna hazal Quran ma'dubatullah, sungguh Al-Quran merupakan perjamuan Allah. Faman dakhala fihi aminan, siapa yang masuk di dalamnya maka dia aman. Waman ahabbal Quran, barang siapa yang mencintai Al-Quran, fal yubashshir, maka berbahagialah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, begitu banyak keistimewaan dalam membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana sabda Nabi, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Sebab ia akan memberikan syafi'an yaumal qiyamah, pada hari kiamat, li sahibihi, hanya kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sayangnya di tengah kehidupan kita sebagai muslim di negara yang mayoritas muslim, ada sebuah data dan fakta yang sangat tidak menggembirakan dan memprihatinkan. Setidaknya ada 3 data penelitian yang menyebut bahwa banyak mayoritas saudara-saudara kita yang beragama Islam memiliki kemampuan membaca Quran yang tidak
tidak sesuai standar atau bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Data pertama dari penelitian yang dilakukan oleh IIQ, Institut Ilmu Al-Quran tahun 2022. Mereka melakukan penelitian terhadap 3.111 muslim dan menemukan 72,25% belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Penelitian yang lain bahkan menyebutkan 58% lebih buta Al-Quran. Data dari Kementerian Agama menyebutkan angka yang lebih sedikit, 38,49% tidak bisa membaca Al-Quran atau berada pada level cukup dan kurang. Di bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, tentu ini merupakan tantangan untuk kita semua. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Persoalannya ketika masih banyak saudara kita, mungkin bagian itu ada di orang terdekat kita yang tidak mampu membaca Al-Quran, maka ini adalah PR kita bersama. Kita tahu ayat pertama yang Allah turunkan di bulan Ramadan adalah anjuran penting. Literasi membaca Al-Quran, Iqra, bacalah. Imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar yang juga Menteri Agama, beliau pernah membagi makna Iqra ini ke dalam 4 tingkatan. Iqra pertama artinya how to read, bagaimana cara membaca Al-Quran. Membaca sesuai kaidah, sesuai ketentuan yang ditentukan. Tajwidnya, makhrijul hurufnya. Waratilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan baik, itu ada di level pertama. Level kedua adalah how to learn. Setelah kita bisa membaca, level kedua Iqra adalah bagaimana kita meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Baik secara formal, melalui pendidikan di pesantren, di sekolah, ataupun menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian, dan lain sebagainya. Level yang ketiga, setelah how to read, to learn, kemudian yang ketiga adalah to understand, memahami. Jadi untuk memahami Al-Quran ada 2 pintu dulu yang harus dilewati, pintu membaca dan pintu belajar. Baru ada pada level memahami, mentadaburi Al-Quran. Kemudian level paripurna, level paling tinggi adalah to implement atau mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Kembali ke data yang tadi, data yang juga pernah dibahas di awal tahun kemarin, betapa kemampuan sebagian saudara kita jauh di bawah standar. Jadi jangankan masuk ke level to learn dan to understand, ternyata di level pertama pun masih ada masalah. Bulan Ramadan hadir sebagai pengingat, sebagai motivator untuk kita kembali menjadi bagian dari solusi untuk persoalan yang ada di tengah umat ini. Sebagai orang tua misalkan, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen apakah kita cukup memberikan waktu untuk anak-anak kita belajar Al-Quran. Sebagai orang tua apakah kita memberikan fasilitas kepada anak-anak kita hadir ke majelis TPA misalkan atau madrasah diniyah untuk belajar Al-Quran. Atau di sekeliling kita apakah sudah ada TPA, ada pengajian untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita misalkan. Jika sudah ada, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan minimal orang di sekeliling kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa setidaknya ada di level 1 menurut tafsir pemahaman yang disampaikan oleh imam besar tadi, bisa membaca Al-Quran. Beberapa bulan yang lalu saya diskusi dengan dai-dai global yang bertugas ke berbagai negara non-muslim. Satu hal yang sama, menurut mereka ternyata di sana TPA yang didirikan oleh para diaspora, para pelajar itu menjadi tiang utama menjaga keimanan anak-anak yang tumbuh di negara yang mungkin akses terhadap Islamnya jauh, termasuk membaca Al-Quran. Sang dai ini bilang, setidaknya seminggu sekali saya dan mereka, teman-teman yang bekerja, PMI ataupun mahasiswa,
memberikan waktunya, memberikan waktu ilmunya untuk memastikan anak-anak ini memiliki akses terhadap Al-Quran. Ini menjadi pelajaran penting beberapa hari menjelang Ramadan. Apakah kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran itu baik dan sangat dianjurkan, tapi jangan lupa kita juga memastikan apakah anggota keluarga kita, apakah lingkungan terdekat kita memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran. Dan jika itu dilakukan, kita bisa bersama-sama menjadi bagian dari solusi permasalahan yang muncul setiap tahun, bertahun-tahun, dan angkanya semakin tahun semakin bertambah. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita motivasi dan semangat untuk terus menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak hanya gemar membaca Al-Quran, tidak hanya ta'alamul Quran, tapi juga wa'alamah, mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang terdekat kita semua. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimin wal muslimat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.